Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal hati dan pikiran manusia, itulah yang menetapkan hatimu percaya kepada firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Shalom. Merdeka. Selamat ulang tahun GKB. Bapak Ibu, secara khusus ibu-ibu BKS Perempuan Wilayah 1 Tingkat Tinggi, kayaknya di GKB Situlang ini sekarang sedang terjadi menyala. Semangat ya dan menyala terus ya. Firman Tuhan buat kita Bapak Ibu, Ibu-ibu, tertulis dalam surat Paulus kepada Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 dengan tema meneladani Yesus. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Sering sekali Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini dikatakan atau dituliskan atau dibuat menjadi satu bingkai atau satu gantungan di dinding dengan judul buah roh. Padahal dengan jelas Paulus menuliskan dalam Galatia 5 ayat 22 itu, tetapi buah roh. Berarti dia bukan jamak, tetapi dia tunggal, berasal dari kata Yunani yaitu karpos. Jadi dia adalah untuk tunggal, bukan buah roh, tetapi buah roh. Namun ekspresinya Bapak Ibu, buah roh itu ada bermacam-macam, termasuk sebenarnya yang kita dengarkan pada hari ini pada ibadah BKS Perempuan Wilayah 1 ini ada 9 ekspresi. Kenapa dia dalam bentuk tunggal? Supaya kita jangan ada yang mengatakan ini terlebih dahulu atau ini yang utama dan ini yang tidak utama. Jadi ke-9 buah roh tersebut satu kesatuan yang mengikat, satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Bagaimana mungkin ketika kita sekarang ini bersukacita, yang bersukacita merayakan HUT RI ke-79, merayakan HUT GKBI yang ke-60, kita sukacita, tetapi kita tidak bisa menguasai diri ketika kita tidak juara. Langsung marah-marah, gak menguasai diri, langsung marah-marah, atau gak bisa menguasai diri, memang kamu yang betul. Akhirnya yang lainnya menjadi ada yang sakit hati, ada yang menjadi merasa kecewa, dan yang sebagainya. Jadi ke-9 ekspresi daripada buah roh tersebut semuanya saling mengikat dan saling menyatu.
Tidak ada yang diutamakan dan tidak ada yang menjadi yang terakhirkan atau bahkan terpinggirkan. Jadi kesembilannya ibu-ibu dan bapak-bapak itu semuanya kesatuan yang mengikat. Supaya jangan ada di antara kita yang merasa bahwa kasih itu kok yang lebih besar, maka aku mengasihi lo. Kalau dalam hal yang lainnya ambillah dulu. Jangan. Karena semuanya itu berkaitan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Bagaimana kalau menjadi seorang yang marah-marah, sementara diminta kau menjadi seorang yang lemah lembut? Bagaimana kau menjadi seorang yang baik, sementara kau tidak setia? Kan itunya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang dikasihi Tuhan, maka perjuangan kita untuk menjadi orang yang berbuah, buah roh tersebut adalah mengundang hadirnya roh itu sendiri dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, pernahkah ibu-ibu membeli mangga? Pernah ya? Terus kemudian ibu-ibu sudah semangat sekali mau makan mangga ini, dikupas, ada yang masak, matang, kemudian ada yang mentah, kemudian ada yang busuk. Dalam satu mangga saya bilang, bukan dari berbagai-bagai mangga. Dalam satu mangga ada yang sudah matang, tapi ada yang mentah, ada yang busuk. Bagaimana Bapak Ibu? Kecewa enggak? Kecewa. Pendirinya tukang mangga itu terus langsung gitu ya. Pasti. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Tidak ada yang boleh didahulukan rasa matang dari buah roh yang ada pada diri kita yang 9 itu. Harus ke 9 yang matang. Jangan satu matang, satu mentah, satu busuk, atau satu manis, satu asam, satu alam dari. Ini dua. Jadi harus semuanya lengkap, kesatuan yang saling mengikat. Jadi silakan Bapak Ibu, jadilah hidupmu berbuah buah roh yang 9 ini. Bagian yang kedua, pernahkah Bapak Ibu membayangkan kenapa Tuhan Allah menciptakan cacing? Atau siapa dari kita kalau ketemu cacing langsung merasa jijik, terus kemudian merasa digelitik, kayak jalan-jalan di badannya gitu, ya. Terus kemudian kok Tuhan menciptakan cacing namanya, gitu ya. Padahal Bapak Ibu, sangat luar biasa Tuhan yang telah menciptakan cacing ini, karena cacing ini berdasarkan tulisan Amy Squad, ya, yang menuliskan bukunya dalam The End Move on the Remarkable Achievement of Earthworms, bumi bergerak prestasi cacing yang luar biasa. Dalam setengah hektar tanah, begitu banyak atau berjuta-juta cacing ada di dalam. Dan dia bekerja menggemburkan tanah. Menggemburkan tanah itu sehingga pohon-pohon yang ada di dalam setengah hektar itu tumbuh, bercabang, berdaun, berbunga, dan berbulu. Jadi jangan bayangkan ibu-ibu itu hanya kerja pohon. Terus kemudian kita bina dulu pohon
durian montong seperti itu kayaknya bagus sekali, atau durian Bangkok. Mari kita tanam di kebun kita, kebun sawit itu kita ganti itu dengan durian seperti itu, kita bayarkan. Hanya kita bayangkan dia pohonnya itu menghasilkan buah yang baik. Padahal di situ, di tanah yang ada yang kita beli itu, atau bisa di tanah yang kita tanami itu dengan pohon durian atau pohon mangga atau pohon salam, di situ ada bekerja cacing yang menggembur tanpa di bawah tanpa harus kelihatan, sehingga akar-akar pohon bisa dengan leluasa mengambil sari-sari makanan dari tanah itu, dan pohon itu menghasilkan buah. Nah, begitulah kerja Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus tidak kelihatan bekerja dalam diri seseorang, tetapi ketika kita menyuruh atau mengundang atau berdoa dalam hati dan pikiran kita, yang Tuhan berikan Roh Kudus mau bekerja dalam hidupmu, maka Roh Kudus itu akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Buah-buah yang ekspresinya yang 9 itu nyata dalam praktek kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kita. Jadi jangan abaikan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan. Hidupilah itu di dalam setiap langkah, dalam setiap tindakan, dalam setiap perkataan, dalam setiap apa yang akan engkau putuskan. Dan nanti Bapak Ibu, ketika engkau kecewa dengan hasil, kebetulan saya juri buku ini nanti Bapak Ibu. Kebetulan ada beberapa teman nanti. Kemudian ibu-ibu memaki-maki saya. Percumanya tadi baru menjamite. Ternyata matanya hanya ke sana karena dia persidoran, atau matanya hanya ke sana karena dia pernah anggota jemaat GKP Siaga. Contoh. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, penguasaan diri, keramah tamahan dan kesabaran, undang Roh Kudus. Kita mau sukacita apa mau berantem? Mau sukacita kan? Kalau mau berantem bukan di sini tempatnya, di terminal. Sedangkan di terminal sudah dilarang, ada Satpol PP di sana. Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau GKS perempuan GKP wilayah 1 masih hidup dalam suka mencibir, suka berfitnah, suka membuli, suka tidak memberikan support kepada orang lain, dan selalu merasa iri dan dengki kepada yang lain, berarti dia belum dipenuhi oleh Tuhan yang bekerja di dalam hati, dalam pikiran. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, siapa masih ada pohon mangganya atau pohon rambutannya yang ditanam mamahnya dulu, atau ditanam bapaknya dulu, atau ditanam ibu-ibu sendiri di rumahnya, di halaman rumahnya. Masih ada udah berapa tahun? 10 tahun. Ada lagi yang lebih tua? Masih ada yang lebih tua? Namun pendeta khusus 36 tahun. 36 tahun masih berbuah, no? Masih berbuah. Apa itu ini? Namanya bukan pendeta khusus. Masih berbuah, buah itu buahnya? Iya. Saya nikmati. Oh ya. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga sangat sukacita ketika ada pohon yang sudah berumur tua, tapi dia tetap berbuah. Tapi banyak sekali orang beralasan, dan ada ibu-ibu, akhirnya bertua, dan pensiun, dan dompet, buku. Salah Bapak.
selalu menantikan kita tetap berbuah walaupun sampai di umur tua. Mungkin efektivitasnya mungkin sangat berkurang, tetapi buahnya harus tetap terus berbuah. Mungkin pohon mangga itu pada masa mudanya dia berbuah lebat, tetapi ketika dia sudah berumur tua, mungkin cabang-cabangnya sudah ada yang busuk dan harus digergaji dan dibuang. Kemudian ada ranting-rantingnya juga harus dipotong karena sudah berbulan. Tetapi di ranting yang lain dia masih tetap berbuah. Artinya dia tetap menjadi pohon yang menghasilkan buah tetap, walaupun mungkin buahnya tidak sebanyak yang dulu, tetapi buahnya tetap enak. Di halaman mertua saya di Jalan C Semarang nomor 100 ada pohon mangga yang ditanam oleh mertua saya laki-laki. Mertua saya laki-laki sudah meninggal, tapi pohonnya masih hidup, pohon mangganya. Dan pohon mangga itu sudah ada yang harus dipotong, tapi ranting-ranting yang lain masih menghasilkan buah dan masih enak dimakan. Jadi berumur 70 pun Bapak Ibu sekarang atau berumur 60 tetaplah berbuah. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang tetap berbuah dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu lagi untuk menghasilkan karya yang besar, karya yang kecil juga masih tetap Tuhan minta dalam kehidupanmu. Ketika engkau menjadi seorang pendoa dalam kehidupan, maka itu akan menjadi buah yang sangat luar biasa. Karena ketika engkau mendoakan kegiatan BKS Perempuan Wilayah 1 ini, bahkan nanti kegiatan BKS pada Natal pada tanggal 1 Desember nanti, engkau tetap mendoakannya mulai sekarang, itu akan menghasilkan buah yang luar biasa. Dan yang terakhir, si pencuri buah. Ada mencuri buah kan ibu-ibu? Atau pernahkah kita mencuri buah? Saya pernah mengajak teman saya, umur waktu itu SD. Ya, saya mengajak teman saya, ayo ambil tebu, saya bilang. Tebu siapa? Tebu kita lah. Jadi pulanglah kami dari SD Jalan Saga. Saya bawa ke rumah saya di Jalan Orde Baru. Waktu itu tidak sepadat sekarang. Di depan rumah kami itu ada kebun tebu. Kemudian dia saya bilang aja kita ambil. Setelah kami ambil, kerak katanya terbiji dan punah saja. Mana kok? Katanya begitu. Jadi kita sebenarnya pernah mencuri buah, tapi jangan diulangi lagi. Nah Bapak Ibu, pencuri buah itu lebih lihat daripada yang punya buah. Betul Bapak Ibu ya? Lebih lihat daripada yang punya buah itu sendiri. Dia selalu berusaha dengan baik untuk mengambil buah yang kita jaga-jaga. Kalau nggak bisa siang, malam. Kalau nggak bisa malam, subuh. Itu dia. Nah jadi Bapak Ibu, si pencuri buah itu selalu ada. Nah hati-hati kepada si pencuri buah. Iblis, ibu-ibu selalu mau mengambil buah sukacita yang daripada. Dia sampaikan kepada telingamu sianu itu sudah merancangkan akan membocorkan suara-suara supaya dari timnya yang menang, dari gereja dibisikkan ke telinga. Ya kan? Ya, dibisikkan. Ayo kau tak sukacita. Rupanya sudah dirancangnya sedemikian rupa supaya dari gereja itu yang menang. Akhirnya kau tak sukacita. Dan kau masuk juga orang lain, sehingga tidak ada damai sejahtera. Nah jadi Bapak Ibu, iblis pekerjaannya mencuri buah
dari dirimu, supaya engkau tidak berbuah. Ekspresi buah yang 9 ini. Hati-hati Bapak Ibu kepada si pencuri uang. Tetap pertahankan ke-9 itu ada pada dirimu. Jangan sampai dicuri oleh si pencuri uang. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, dengan gagahnya Soekarno-Hatta mengumumkan Indonesia merdeka. Buahnya kita rasakan. Dengan bangganya bapak-bapak gereja GKPI mengumumkan berdirinya GKPI pada tanggal 30 Agustus tahun 1964. Akhirnya kita sudah mau mencapai 60 tahun sekarang. Memang merdeka itu sangat hebat. Dan memang ketika GKPI muncul, ada slogan yang sangat luar biasa, Sabes na Merdeka. Sangat luar biasa. Tapi nggak tahu sekarang kata Sabes na Merdeka itu kayaknya sepertinya sudah hilang. Apa diganti Bapak Ibu? Sabar Merdeka itu. Karena banyak kali yang harus dikerjakan, ya kan? Banyak kali yang harus ditutupi. Dulunya kita cuma sekali persembahan, tapi sekarang ada yang sudah 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang 4 kali, bahkan ada yang berkali-kali. Jadi Bapak Ibu, kata sabar diganti menjadi sabar nomor 3. Tetapi yang paling penting, ketika kita hari ini BKS Perempuan GKPI Wilayah 1 merayakan 60 tahun, saya tidak merasa bahwa sabar merdeka, tetap merasakan sabar merdeka. Amin Bapak Ibu. Iya. Buktinya kita datang dari 28 resort, ada 22 resort yang menyatakan datang pada saat ini. Mungkin yang anak lagi mungkin karena terlalu jauh begitu. Mudah-mudahanlah karena terlalu jauh, bukan karena tidak sabar dalam GKPI dan sebagainya. Nah, jadi kemerdekaan yang ada pada diri kita menjadi satu gereja yang utuh di GKPI ini dan menjadi satu bangsa yang berdaulat Indonesia ini, Bapak Ibu. Sebenarnya itu juga sudah diterapkan oleh Yesus ketika Dia tersalib di Golgota lebih daripada 2000 tahun yang lalu, supaya kita tidak diperhamba lagi oleh dosa, tidak diperhamba lagi oleh dosa, oleh bibit kebencian, oleh bibit mencuri, oleh bibit untuk berdusta, oleh bibit untuk menyakiti hati orang lain, oleh bibit untuk memberikan bully kepada orang lain dan sebagainya. Kita terberdeka dari sana. Bibit pemberontakan tidak ada lagi dari kita. Bibit marah-marah yang sampai kepada dosa tidak ada lagi pada kita. Kita terlepas dari itu semuanya. Yang ada adalah kita dimerdekakan dari kejahatan dan dosa itu menjadi orang yang hidup dalam buah roh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini seberapa kecewa mungkin dirimu, tetaplah buah roh itu ada pada dirimu. Karena yang terbaik adalah yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi diri kita, tetapi selalu rancangannya adalah damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji dan termulialah Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu semata, kami bisa berkumpul di rumah-Mu di sini dalam ibadah BKS Perempuan di GKPI Wilayah 1, dirangkai dengan kegiatan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia dan HUT
GKPI ke-6. Tuhan terima kasih. Kami percaya kegiatan ini berdasarkan kasih setia Tuhan yang telah memberikan curahan Roh Kudus sehingga kami menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami. Apapun jenis kegiatan yang kami ikuti dan apapun jenis kegiatan yang kami persaksikan, bagaimanapun kegiatan ini berjalan dan dalam situasi dan kondisi apapun kami melakukannya, semuanya kami dipenuhi oleh buah roh daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati panitia yang menyelenggarakan, berkati seksi perlombaan yang membantu segala kegiatan, berkati seluruh kegiatan ini menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dengan cinta kami kepada Indonesia yang sudah 79 tahun merdeka ini, dan cinta kami kepada GKPI yang telah Tuhan berkati berdiri pada tanggal 30 Agustus 1964 yang lalu, dan kami rayakan 60 tahun pada tahun ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pengurus PKS Perempuan Wilayah 1 tetap semangat, tetap eksis, tetap sukacita, tetap memuliakan Tuhan dalam setiap kegiatan dan rancangan yang mereka kerjakan. Satu dan yang lainnya semuanya bergandengan tangan untuk menciptakan suasana yang penuh dengan buah daripada Roh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan kami semuanya pendeta GKPI yang ada di wilayah satu ini yang dikomandoi oleh Amang Korwil kami semuanya dalam sukacita juga di dalam menyambut kasih setia Tuhan dan melaksanakan pelayanan kami masing-masing, sehingga kami bersinergitas satu dengan yang lain untuk GKPI yang kami cintai ini Tuhan, demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, kami telah berdoa. Amin.